Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMK SMAK Makassar. Selamat sore, selamat sore. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, meskipun cuaca lagi kurang baik. Iya, Pak. Tapi tidak sekurang baik cuaca kan hatinya sekarang, Pak? Hati saya selalu baik, apalagi kalau di luar SMAK. biasa, Pak. Baik, Pak. Terima kasih untuk waktunya hari ini untuk sesi bincang santai di Media Center ya, Pak. Terus kami ini dari Media Center ingin sedikit berbincang dengan Bapak perihal bagaimana kira-kira SMK SMAK ini. Boleh kan, Pak? Boleh, silakan. Langsung saja ya, Pak, Iya. biar kita nggak terlalu banyak ngambil waktunya Bapak. Oke. Yang pertama itu, Pak, gimana sih SMK SMAK ini ke depannya kalau boleh tahu? Kedepan pemerintah Indonesia juga, khususnya Kementerian Perindustrian itu akan lebih mengembangkan SMK yang tentunya memang mengarah ke link and match yang bisa menjadi atau bisa berkontribusi terhadap daya saing tenaga kerja kita khususnya di industri. Nah, itu prospek ke depannya Bapak untuk SMAK begitu. Oh ya, prospek kedepannya SMAK akan dengan berkembangnya industri, apalagi dengan pemerintah misalnya akan membangun industri atau kawasan industri di luar Pulau Jawa, kemudian pemerataan industri, kemudian banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia Timur khususnya, itu sangat menjadikan SMAK Makassar sebagai penyedia calon tenaga kerja khususnya di laboratorium yang sangat berpotensi. Jadi SMAK Makassar sangat berpotensi untuk kemudian menjadi penyedia calon tenaga kerja industri dengan 3 pokok itu. Pemerataan industri di Indonesia, kemudian pengembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa, dan perkembangan investasi untuk pembangunan industri di Indonesia Timur khususnya. Jadi siswa disiapkan betul-betul untuk industri begitu, Pak? Tentunya siswa kita siapkan ya. Untuk mendukung semua ini, maka siswa harus dianggap sebagai calon tenaga kerja industri. Karena itu siswa harus disiapkan ilmu-ilmu atau keterampilan yang mampu mendukung atau yang sesuai dengan kebutuhan industri. Itulah SMAK Makassar. Jadi menyiapkan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Oh iya, jadi seperti itu Iya. ya Pak prospek kedepannya siswa SMK SMAK Makassar. Bagaimana SMK SMAK Makassar menjadi salah satu sekolah Kementerian Perindustrian yang berfokus pada pendidikan vokasi itu sendiri, Pak? Dari dulu sebenarnya SMAK Makassar itu adalah bagian daripada sekolah vokasi pemerintah. Sekolah vokasi memang lebih banyak bertumpu kepada praktek ya, jadi bertumpu kepada praktek bagaimana siswa itu dibuat terampil, bagaimana keterampilannya itu sesuai dengan kebutuhan industri. Itulah yang dimaksud sekolah vokasi begitu. Jadi maksudnya siswanya memang dipersiapkan untuk industri atau? Iya, harusnya memang. Karena itu siswa kelas SMAK itu sampai kelas 4. Sehingga yang 1 tahun ini dikhususkan untuk bagaimana siswa itu kemudian beradaptasi dengan industri. Sebelum itu memang ada uji kompetensi di mana siswa yang akan melakukan praktek kerja industri itu sudah memiliki yang namanya sertifikasi kompetensi. Di SMAK ada 8 sertifikasi kompetensi. Itu. Terus Pak, begini, bagaimana bisa SMK SMAK Makassar itu tiba-tiba dijadikan sekolah vokasi gitu, Pak? Itu karena kebutuhan industri ya. Kalau misalnya SMAK Makassar itu menjadi sekolah vokasi, memang dari awal pembentukannya memang diharapkan untuk mampu memenuhi kebutuhan gitu, kebutuhan industri dalam bidang tenaga kerja industri, khususnya laboratorium. Jadi semenjak pertama kali SMAK dibuat atau SMAK ada, itu sasarannya memang menyiapkan calon tenaga kerja untuk kebutuhan industri, khususnya laboratorium. Pendidikan vokasi ya, Iya, Pak? Betul. memang pendidikan vokasi. Iya Pak, jadi saya lanjutkan lagi ya pertanyaannya. Nah, saat ini memang menjadi prioritas utama dari SMK SMAK Makassar sebagai salah satu sekolah vokasi milik Kementerian Perindustrian kan Pak. Nah, bagaimana rencana strategi untuk SMK SMAK Makassar untuk tahun-tahun mendatang seperti itu? Rencana strategi tetap pada fokus kita sebagai sekolah vokasi ya, bahwa kurikulumnya itu harus link and match dengan industri. Apa yang ada di industri itu yang harus kita lakukan di sekolah. Kedua, tentu adalah penyerapan tenaga, diharapkan dari situ penyerapan tenaga kerja
dari industri itu juga lebih besar. Kemudian ketiga, bagaimana melengkapi alat-alat yang ada di SMAK Makassar itu agar tetap mendukung yang namanya pemenuhan kompetensi siswa. Dan ketiga tentu, yang keempat tentu harus ada sertifikat yang menjamin siswa bahwa siswa ini kompeten untuk keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oh, seperti itu, Pak. Sebelum saya menanyakan harapannya Bapak ini untuk SMK SMAK Makassar ke depannya, masih adakah program yang sementara berjalan dan Bapak ingin mensukseskan program tersebut? Sesuai visi SMAK Makassar ya, SMAK Makassar itu menciptakan tenaga kerja industri yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Yang wawasan lingkungan inilah yang memang lagi kita fokus on gitu. Bagaimana SMAK Makassar ini menjadi juga SMK yang ikut mempelopori bagusnya lingkungan, apalagi dia di laboratorium. Kedua adalah bagaimana daya saing siswa itu akan lebih baik. Karena itu tahun ini siswa itu akan diakses untuk lulus bahasa Inggris, sehingga daya saingnya bukan saja setingkat nasional, tetapi juga bisa sampai, harapan kita sampai internasional. Jadi itu harapannya sampai internasional ya, Pak. Jadi sekarang sudah ada proses pembangunan apa begitu, Pak? Kenapa? Pembangunan di SMK SMAK Makassar itu sudah ada pembangunan apa saja yang sementara berjalan? Pembangunan untuk pembangunan gedung pasti enggak ya, tapi kalau pembangunan SDM di saat seperti ini yang memang kita lengkapi adalah bagaimana membangun sumber daya manusia, apalagi siswa-siswa kita. Nah, alat-alat yang perlu kita siapkan adalah bagaimana pembelajaran jarak jauh ini semakin baik. Bukan semakin, jadi yang dibangun adalah jaringannya, yang dibangun adalah tools-toolsnya. Nah, kemudian kedua, karena kita berharap bahwa sebentar lagi siswa semoga bisa masuk seperti kemarin, karena ini adalah sekolah vokasi yang harus bersentuhan dengan peralatan apa dan sebagainya, maka beberapa laboratorium itu kita review kembali agar selalu sesuai dengan kebutuhan industri. Oh iya, seperti itu, Pak. Ya. Nah, sebelum saya akhiri, Pak, kira-kira mau ke depannya SMK SMAK itu seperti apa, Pak? Kedepan SMAK Makassar itu memang bagusnya memang memfokuskan atau mengambil lokus yang memang lebih spesifik. Selama 2-3 tahun ini SMAK lebih memfokuskan diri ke batubara dan mineral. Kenapa? Karena Indonesia Timur ini ya kita pahami bahwa itu penghasil batubara dan mineral. Karena itu peralatan-peralatan yang berhubungan dengan batubara dan mineral itu semakin kita lengkapi agar siswa-siswa atau calon tenaga kerja yang berasal dari SMAK Makassar bisa menjadi tenaga kerja yang berdaya saing tinggi di bidang mineral dan batubara. Jadi mungkin harapannya siswa harus lebih berdaya saing lebih tinggi lagi dengan siswa-siswa di luar sana. Dia harus spesifik. Ya. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Yani.